Selamat pagi anak-anak. Di video tutorial kali ini Ibu akan memberikan contoh bagaimana mengaplikasikan fungsi finansial dalam akuntansi, yaitu untuk menghitung prosentase bunga serta membuat tabel angsuran. Baik, untuk yang pertama kita akan menghitung prosentase bunga. Jadi yang dimaksud di sini misalnya kita memiliki sejumlah pinjaman, kemudian diangsur berapa kali dengan jumlah angsuran tertentu, maka kita perlu menghitung berapa sebenarnya bunga yang dibebankan kepada kita. Sehingga untuk menghitung prosentase bunga ini terdapat beberapa data yang diperlukan. Data yang pertama adalah jumlah pinjaman, kemudian yang kedua periode angsuran atau mau diangsur berapa kali, kemudian data yang ketiga adalah jumlah angsuran. Nah, jadi setiap kali mengangsur itu berapa rupiah nominalnya. Ketika tiga data ini sudah terpenuhi, maka kita bisa menghitung besarnya prosentase bunga. Ini tabelnya kita buat agar lebih menarik, kita beri border. Judulnya kita tengahkan dengan fasilitas merge and center, ditebalkan juga lebih baik. Oke, jumlah pinjaman misalnya 10 juta rupiah. 10 juta rupiah ini kita setting dalam bentuk accounting. Nah, RP Indonesia. Nah, tampilannya seperti itu. Jadi tidak perlu mengetikkan RP. Periode angsuran misalnya jumlah pinjaman 10 juta tadi akan diangsur sebanyak 24 kali selama 24 bulan dengan jumlah angsuran Rp500.000. Dengan demikian berapa persentase bunganya? Nah, menghitung persentase bunga kita akan menggunakan fungsi rate. Kita ketik di sel B6 sama dengan rate. Di situ keterangannya rate returns the interest rate per period of a loan or an investment. Perhatikan di situ bahwa fungsi rate digunakan untuk menghitung prosentase bunga untuk pinjaman atau untuk investasi. Perhatikan di sini bunga untuk pinjaman atau investasi. Pada video kali ini kita menggunakan fungsi rate untuk menghitung pinjaman karena nanti ada sedikit perbedaan antara untuk menghitung pinjaman dan untuk investasi. Perbedaannya adalah ketika kita menggunakannya untuk menghitung dari sisi pinjaman, maka nanti untuk PMT-nya atau besarnya angsuran nanti kita beri angka minus. Kenapa? Karena kalau kita meminjam, maka kita harus mengembalikan, kita harus membayar, sehingga jumlah angsurannya kita tulis dalam angka minus atau angka negatif. Nah, kita beri kurung buka sehingga muncul sintaksnya, yaitu NPER separator, PMT separator, PV separator, FV separator, TAI separator, dan GES. NPER adalah jumlah periode. Dalam hal ini, dalam kasus ini, maka NPER-nya adalah 24. Nah, kita tekan separator. PMT adalah besarnya angsuran untuk membayar pinjaman tadi. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan, ini kita pakai untuk menghitung persen bunga pinjaman, sehingga PMT-nya kita gunakan angka negatif. Kita tambahkan minus, kemudian kita klik PMT-nya adalah 500.000 sebesar jumlah angsuran. Kemudian PV, present value adalah jumlah pinjaman awal. Jumlah pinjaman awal kita adalah 10 juta. Kita klik 10 juta, separator lagi. Nah, untuk separator anak-anak perhatikan, sesuaikan dengan komputer masing-masing Ada yang titik koma, ada yang koma. Jadi kalau Ibu memberikan contoh titik koma karena memang di komputer Ibu menggunakan titik koma, tapi kalau di komputer anak-anak di situ koma, ya gunakan koma. Karena kalau dipakai titik koma rumusnya tidak bisa berfungsi. Kemudian berikutnya yang tebal FV, future value. Yang dimaksud dengan future value adalah nilai di masa yang akan datang.
Kita bicara pinjaman. Pinjaman saat ini sebesar 10 juta akan diangsur selama 24 bulan ke depan. Jadi setelah 24 bulan ke depan, berapa nilai pinjaman kita? Karena sudah diangsur, otomatis jumlah pinjamannya adalah 0. Sehingga FP ini kita isikan dengan 0. Kemudian type-nya di situ ada dua pilihan, 0 dan 1. Untuk perhitungan bunga kita biasa menggunakan angka 0. Selesai, kita kurung tutup, enter. Perhatikan hasilnya adalah 2%. Jadi ketika kita memiliki pinjaman sebanyak 10 juta diangsur 24 kali dengan jumlah tiap-tiap angsurannya adalah 500.000, ternyata besarnya suku bunga adalah 2%. Atau 2% ini bisa jadi bukan angka bulat ya. Kita bisa melihat misalnya kita ingin melihat sampai 2 angka di belakang koma. Silakan anak-anak pada bagian number ini klik increase decimal. Klik satu kali, perhatikan muncul satu angka di belakang koma. Klik satu kali lagi, 2 angka di belakang koma. Ternyata untuk persen bunganya adalah 1,51%. Tadi tampilnya 2% karena yang ditampilkan di awal adalah dalam angka penuh. Demikian untuk menghitung persentase bunga. Baik, karena di file ini nanti kita akan gunakan untuk beberapa contoh penggunaan fungsi finansial, sekaligus kita akan belajar mengganti nama sheet. Di bagian bawah masih tertulis sheet 1. Kita akan menggantinya misalnya dengan rate, ini karena tadi kita menggunakan fungsi rate boleh. Nah, di sheet ini silakan pointernya diarahkan ke sheet 1, kemudian klik kanan, kita pilih atau kita klik rename. Nah, kita ganti saja namanya misalnya rate. Sehingga nama sheet satunya sudah berubah menjadi rate. Baik, untuk yang selanjutnya Ibu akan membahas untuk menghitung bunga dengan model flat. Jadi sambil Ibu menjelaskan, untuk perhitungan bunga secara umum ada 3 model, yaitu model flat, model bunga efektif, dan yang ketiga adalah menggunakan sistem anuitas. Baik, kita akan membahas yang pertama, perhitungan bunga menggunakan model flat. Kita berikan judulnya dulu, perhitungan bunga dan angsuran menggunakan model flat. Menggunakan model flat, kita memerlukan informasi. Yang pertama jumlah pinjaman, kemudian jangka waktu. Kita butuh informasi jangka waktu, jadi mau diangsur berapa kali. Kemudian kita punya persen bunga. Persen bunga ini biasanya disajikan per tahun. Persen bunga per tahun. Oke, kita misalnya memiliki data seperti ini anak-anak. Pinjamannya kita punya 120 juta. Jangka waktunya misalnya diangsur sebanyak 12 bulan boleh. Misalnya bunga per tahunnya misalnya 11%. Nah, dari sini nanti kita akan mencoba untuk membuatkan tabel angsurannya. Nah, untuk membuat tabel angsuran kita memerlukan tabel tersendiri. Misalnya di sini bulan ke, kemudian kita di sini ada saldo pinjaman, kemudian ada angsuran pokok, kemudian ada angsuran bunga, kemudian ada jumlah angsuran. Nah, ini Ibu lebarkan lagi nih biar semuanya terlihat seperti ini. Misalnya karena tadi jangka waktunya 12 bulan, kita buat bulan 1 sampai 12. Ketik 1 dan 2, tarik ke bawah sampai muncul angka 12 seperti ini. Nah, ini kita beri border lagi, kita sisakan 1 di bagian bawah nanti untuk menulis jumlah. Oke, seperti ini tampilan awalnya. Ini seperti biasa kita buat supaya tampilannya lebih menarik saja ini. Oke.
Untuk perhitungan bunga dan angsuran menggunakan model flat pada dasarnya, bahwa dengan menggunakan model ini besarnya jumlah angsuran dari periode pertama sampai dengan periode terakhir adalah ajek. Ajek dilihat dari sisi jumlah angsurannya sama, jumlah angsuran bunganya sama, demikian juga dengan jumlah angsuran pokoknya. Jadi dari awal sampai akhir proporsi antara angsuran pokok dan angsuran bunga itu ajek, jumlah angsurannya juga ajek. Ini nanti yang akan membedakannya dengan model efektif. Yang pertama, untuk bulan pertama karena masih belum pernah mengangsur, berarti saldo pinjamannya adalah 120 juta. Kita bisa ambilkan saja sama dengan dari pinjaman ini. Nah, 120 juta. Angsuran pokok berarti diperoleh dari 120 juta dibagi dengan jangka waktu 12 bulan. Nah, rumus ini nanti akan kita copy. Sehingga nih pinjaman 120 juta kita absolutkan. Kenapa? Karena untuk angsuran kedua dan seterusnya pokok pinjamannya adalah sama. 120 juta. Kemudian untuk jangka waktunya juga sama. 12 nih kita absolutkan juga, hasilnya seperti ini. Nah, sehingga kita tarik ke bawah angsuran pokoknya ajek sebanyak 10 juta. Nah, kemudian kita akan menghitung besarnya bunga. Besarnya bunga karena ini menggunakan model flat, maka menghitungnya juga sangat mudah. Kita kalikan ya, yang pertama jumlah pinjaman ajek kita absolutkan, kemudian kita kalikan dengan bunga per tahunnya juga ajek kita absolutkan. Nah, kemudian kita bagi juga dengan jangka waktu, ini juga kita absolutkan. Hasilnya adalah 1.100.000. Ini kita bisa copy ke bawah. Sehingga berapa jumlah angsuran? Angsuran terdiri dari angsuran pokok dan angsuran bunga. Kita tambahkan angsuran pokok plus angsuran bunga. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat saldo pinjamannya. Saldo pinjaman untuk yang pertama ajek seperti pinjaman awal. Nah, untuk yang bulan kedua maka saldo pinjamannya otomatis sudah berkurang 10 juta atau sudah dikurangi dengan angsuran yang pertama, sehingga kita bisa gunakan rumus sama dengan saldo bulan sebelumnya kita kurangi dengan angsuran pokok bulan sebelumnya. Nah, ini kita tinggal tarik ke bawah. Nah, perhatikan sampai di angsuran ke-12 saldo pinjamannya tinggal 10 juta. Kalau dibayar berarti otomatis sudah habis. Nah, ini kita setting semuanya ke dalam format rupiah seperti tadi. Nah, hasilnya seperti ini, kita hilangkan saja komanya. Oke, sekarang kita buat jumlah, misalnya di sini kita merger lagi jumlah, kita tebalkan, Ctrl B nya, angsuran pokok berarti berapa jumlah angsuran pokoknya? Nah, dari bulan pertama sampai bulan ke-12, nah, otomatis ada 120 juta. Berapa total bunga yang dibayarkan? Ini kita tinggal copy saja. Nah, ini perhatikan. Jadi total angsuran pokoknya 120 juta, total bunganya 13.200.000, sehingga jumlah angsurannya adalah 133.200.000 rupiah. Perhatikan anak-anak, ketika kita menggunakan model flat, flat sama ajek datar, angsuran pokok, bunga dan jumlah angsuran dari periode pertama sampai dengan periode terakhir semuanya sama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini kita ganti saja nama sheetnya, kita ganti menjadi flat. Nah, seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan dengan yang kedua, yaitu menggunakan bunga model efektif atau menurun, ya. Jadi kalau flat ini
ketika kita membayar bunga dari periode 1 sampai 12 besarnya bunga sama, tapi kalau menggunakan metode yang efektif, jumlah bunganya setiap kita membayar itu semakin ke sini semakin turun. Kenapa? Karena saldo pinjamannya juga semakin berkurang. Sehingga logikanya kalau kita menggunakan model efektif, maka total bunga yang kita bayarkan menjadi lebih kecil. Baik, kita akan menggunakan contoh yang sama dengan menggunakan model flat. Ini kita bisa melakukan yang namanya copy sheet. Jadi datanya sama persis ya. Cara mengcopy sheet ini sheet flat tadi, kita klik kanan, kemudian kita move or copy. Move or copy mau kita taruh di mana? Misalnya di sebelah kanannya flat, maka kita klik sheet 3-nya. Before sheet 3. Kemudian kita klik create copy. Oke, sehingga kita di sini mempunyai tambahan sheet lagi namanya flat 2. Flat 2 isinya sama persis dengan sheet flat. Nah, ini kita akan ganti namanya menjadi efektif. Nah, efektif kita nanti akan mencoba menghitung ya, dengan tata cara yang efektif. Ini kita hapus dulu. Nah, kita hapus dulu. Oke. Yang pertama, untuk menghitung angsuran yang pertama, saldo pinjamannya masih ajak nih. Saldo pinjaman bulan yang pertama adalah 120 juta. Oke. Kemudian angsuran pokoknya berapa? Angsuran pokok dengan menggunakan model efektif. Oh, ini judulnya kita ganti dulu, menggunakan model efektif ya, tidak lupa efektif. Angsuran pokoknya itu ajak sama nih. Yang berbeda adalah angsuran bunganya, yaitu angsuran bunganya semakin besar jumlah periodenya, maka angsuran bunganya semakin kecil. Sehingga untuk angsuran pokok kita masih menggunakan rumus yang sama dengan flat tadi, yaitu jumlah pinjaman kita absolutkan, kita bagi dengan jangka waktu juga kita absolutkan. Ini kita tarik ke bawah. Nah, untuk saldo pinjaman juga masih ajak seperti yang tadi nih, saldo pinjaman periode sebelumnya kita kurangi dengan angsuran pokok periode sebelumnya. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian untuk angsuran bunga diambil dari saldo pinjaman. Nah, untuk yang bulan pertama, maka angsuran bunganya adalah sebesar saldo pinjaman. Nah, saldo pinjaman kita kalikan berapa? 11%. 11% ini ajak sehingga kita absolutkan. Hanya tadi nggih 11% itu untuk setahun, sementara kita mengangsurnya adalah per bulan, sehingga persen bunganya ini kita bagi 12. Nah, besarnya angsuran bunga adalah 1.100.000. Nah, kemudian untuk periode yang berikutnya ini kita tinggal tarik saja. Perhatikan, untuk periode yang kedua atau angsuran kedua, angsuran bunganya menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena dasar perhitungan bunganya tidak lagi 120 juta, tetapi 110 juta. Nah, ini yang dimaksud dengan bunga efektif. Bunganya menurun menurut saldo pinjaman. Oke, sekarang kita tinggal menyelesaikan kolom yang terakhir, yaitu jumlah angsuran diperoleh dari angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga. Ini kita copy ke bawah. Nah, selesai. Ini kita tadi sudah berhasil membuat tabel untuk pembayaran pinjaman atau hutang bila mana bunganya dihitung menggunakan bunga efektif. Baik, kita lanjut yang ketiga, yaitu untuk perhitungan bunga menggunakan model anuitas. Model anuitas sebenarnya adalah pengembangan dari model efektif.
Perhatikan bahwa ketika kita menggunakan model efektif, maka jumlah angsuran tiap-tiap periodenya adalah berbeda. Nah, ini kadangkala menyulitkan bagi debitur ketika ia akan membayarkan atau akan mengangsur pinjamannya, karena jumlahnya setiap kali periode berubah atau berbeda. Kalau nanti kita menggunakan model anuitas, maka jumlah angsurannya adalah dari periode pertama sampai periode terakhir jumlah angsurannya sama. Yang membedakan adalah proporsi angsuran pokok dan angsuran bunga. Baik, kita akan bekerja di sheet yang selanjutnya, yaitu menggunakan model anuitas. Nah, ini sheet 3-nya kita ganti dulu namanya, boleh ya, menjadi anuitas. Nah, untuk model anuitas ini sebenarnya sangat cocok diterapkan untuk pinjaman-pinjaman jangka panjang. Efektif juga ya untuk pinjaman jangka panjang. Ya. Untuk flat lebih cocok dipakai untuk pinjaman-pinjaman jangka pendek. Baik, kita akan membuat perhitungan bunga dan tabel angsuran pinjaman menggunakan model anuitas. Oke. Misalnya kita memiliki harga rumah, misalnya ya, kita mau membeli rumah, harga rumahnya itu adalah 600 juta. Kemudian kita membayar uang muka, uang mukanya adalah 180 juta. Maka berarti berapa jumlah pinjamannya? Jumlah pinjaman berarti harga rumah dikurangi dengan uang muka. Nah, sehingga jumlah pinjamannya adalah 420 juta. Nah, sekarang angka 420 juta ini akan kita buatkan tabel anuitasnya. Nah, berikutnya informasi tambahannya adalah persen bunganya, bunga yang berlaku ya, misalnya persen bunga per tahunnya adalah 9%. Oke, kemudian ada istilah, Ibu perkenalkan istilah tenor atau periode angsuran. Periode atau tenor sama ya. Misalnya 12. Oke. Ada 12 kali. Jadi 420 juta ini nanti akan diangsur sebanyak 12 kali. Nah, ini waktu kita ketik 12 muncul Rp, padahal 12 ini bukan rupiah, kita ganti formatnya ke format number saja. Number. Oke. 12 kali. Nolnya juga kita hilangkan. Oke. Nah, maka kita harus menghitung terlebih dahulu yaitu besarnya angsuran. Nah, menggunakan model anuitas untuk menghitung besarnya angsuran, kita menggunakan formula PMT. Ketik sama dengan PMT. Nah, ini keterangannya. Calculates the payment for a loan based on constant payment and a constant interest rate. Jadi PMT digunakan untuk menghitung pembayaran atau menghitung angsuran ya untuk pinjaman berdasarkan jumlah pembayaran yang konstan. Jadi jumlah angsurannya yang ajak dan constant interest rate serta persentase bunga yang ajak. Kita beri kurung buka. Rate kita gunakan adalah 9%. Nah, 9% ini ya karena terbagi menjadi 12 bulan, ya tenornya adalah 12 bulan, maka kita bagi dengan 12. Kita bagi 12. N-nya adalah jumlah periode, yaitu 12. Kemudian
present value. Present value-nya adalah sebesar jumlah pinjaman. Nah, karena jumlah pinjaman ini, ya sekali lagi seperti tadi saat kita membuat yang bunga menghitung rate, kita gunakan tambahkan minus. Kita berikan minus, ya. Present value-nya adalah 420 juta atau sebesar jumlah pinjaman. Kemudian FV-nya kita future value-nya kita buat 0, tipenya juga 0. Oke, kita kurung tutup. Nah, perhatikan sehingga besarnya angsuran adalah 36.729. Menggunakan model anuitas ini berarti dari periode pertama sampai periode ke-12 besarnya angsuran ajek 36.729.000. Hanya yang membedakan nanti proporsi pokok dan proporsi bunganya yang berbeda. Nah, untuk menghitung prosentase atau proporsi pokok dan bunga nanti kita akan menggunakan formula PPMT dan IPMT. Baik, ini kita akan buatkan tabel angsurannya. Kita buatkan di sini angsuran ke atau bulan ke boleh. Di sini ada angsuran. Perhatikan, angsurannya itu terbagi menjadi dua, yaitu untuk angsuran pokok dan untuk angsuran bunga, sehingga berapa jumlahnya. Nah, kemudian di kolom yang terakhir kita tambahkan sisa pokok atau sisa pinjaman. Angsurannya 1 sampai 12. Kita buat 1 sampai 12. Kita sisakan 1 nanti untuk jumlahnya. Perhatikan seperti ini. Ini kita lebarkan lagi. Angsurannya kita gabung 3 kolom. Nah, angsuran ke kita gabung 2 baris, sisa pokok juga kita gabung 2 baris. Ini biar cantik, kita tengah, kiri kanan, atas bawah kita buat tebal, misalnya kita kasih warna. Oke. Nah, angsuran pokok. Angsuran pokok tadi kita menggunakan formula PPMT. PPMT. Nah, ini perhatikan keterangannya. Returns the payment on the principal for a given investment based on periodic. Nah, jadi menghitung pembayaran on the principal pokok nih dari suatu investasi. Oke, syarat yang keduanya constant payment dengan jumlah angsuran yang ajek dan bunga yang ajek. Jadi kita PPMT itu dipakai untuk menghitung angsuran pokok. Kita beri kurung buka rate. Rate-nya adalah 9%. 9%. Jadi karena ini nanti mau kita copy ke bawah, ya kita absolutkan. Kemudian berikutnya adalah periodenya adalah angsuran ke ini pertama. Jumlah periodenya adalah 12, kita absolutkan. Kemudian present value-nya adalah jumlah utang, kita absolutkan juga. Kemudian future value-nya adalah 0. Oke, kurung tutup. Oh, ada yang keliru tadi, ya, harus ada yang diberi minus. Nah, ulang lagi, ada yang keliru. Ya, tadi harus ada angka yang minus, nih kita ulang. PPMT kurung buka, ya. Rate-nya adalah 9% ajak. Nah, oh ya ibu lupa, karena periode termnya 12 bulan, ya, maka 9% itu kita bagi 12. Nah, kita bagi dengan periodenya, kita absolutkan. Kemudian periodenya adalah angsuran ke, tidak perlu diabsolutkan. NPR-nya yang kita absolutkan. Kemudian present value-nya 420 juta kita absolutkan.
FV-nya 0, tipenya 0. Oke. Nah, untuk yang jumlah pinjaman nggih, B5 tadi nggih. Nah, ini biar tidak keliru lagi seperti tadi, di sini kita berikan tanda minus. Nah, ini hasilnya 33579. Nih, Ibu ulang sekali lagi, sama dengan PPMT kurung buka, bunganya 9% kita absolutkan, kita bagi dengan jumlah bulannya, kita absolutkan lagi, periodenya pilih angsuran yang pertama, kemudian present value-nya adalah 420 juta. Tadi kita beri minus dulu ya, minus 420 juta, kemudian kita absolutkan. Nah, ini ya. NPR-nya tadi 12, kita absolutkan. Present value-nya minus 420 juta, kita absolutkan. Future value-nya 0, tipenya 0. Oke. Nah, hasilnya 33579. Kita bisa tarik ke bawah. Seperti ini. Nah, untuk menghitung bunganya kita menggunakan formula IPMT. IPMT. Nah, tadi keterangannya nggih, returns the interest payment. Kalau tadi PPMT returns the principal. Nah, sekarang kalau IPMT itu interest payment. Nah, buka, rate-nya adalah sekali lagi 9%, kita absolutkan. Kita bagi dengan 12. Kemudian per-nya ajak angsuran ke, tidak perlu diabsolutkan. NPR-nya 12, kita absolutkan. PV-nya kita beri tanda minus untuk 420 juta, kemudian kita absolutkan. Future value-nya 0, tipenya juga 0, kurung tutup. Nah, hasilnya adalah 3.150.000. Ibu ulang sekali lagi, nih, di sini sama dengan IPMT kurung buka, nih, rate-nya 9%, kita absolutkan, kita bagi dengan 12. 12 ini kita absolutkan juga. Periodenya angsuran yang pertama separator, jumlah periodenya adalah 12 lagi, di sel B7 kita absolutkan. Kemudian PV-nya kita beri angka minus untuk 420 juta, kemudian kita absolutkan. FV-nya 0, tipenya 0, kurung tutup. Nah, sekarang menghitung jumlah. Jumlah diperoleh dari angsuran pokok ditambah angsuran bunga. Oke, kurang lebar. Ini kalau keluar pagernya seperti ini berarti kurang lebar. Nah, ini bisa kita copy ke bawah. Perhatikan anak-anak, ternyata jumlah angsurannya ini sama persis dengan tadi yang kita hitung. Nih, jumlah angsurannya tiap periode itu sama, hanya proporsi pokok dan bunganya yang berbeda. Di awal itu bunganya besar, tapi semakin periode pembayarannya semakin besar, maka bunganya semakin kecil. Sehingga untuk sisa pokoknya di angsuran yang pertama kita tinggal memiliki berapa? Berarti 420 juta tadi nih kita kurangi dengan pokok yang pertama. Kurang lebar lagi, kita lebarkan. Nah, untuk sisa pokok angsuran kedua berapa? Berarti sisa pokok angsuran pertama dikurangi dengan pokok angsuran yang kedua. Nah, ini kita tarik ke bawah. Sehingga di akhir periode sisa pokoknya sudah 0. Nah, kita jumlahkan di sini. Ini jumlah pokoknya 420 juta. Nah, ini perhatikan, jumlah bunganya adalah 20 juta. Nah, ini kita bisa tambahkan jumlah. Nah, demikian video tutorial berkenaan memanfaatkan fungsi finansial untuk menghitung bunga serta membuat tabel angsuran.